Hari ini kita belajar IPA dan materi IPA hari ini masih akan membahas tentang siklus air ya, yaitu manfaat siklus air dan faktor yang mempengaruhi siklus air. Nah, anak-anak, air merupakan unsur yang sangat penting ya bagi keberlangsungan hidup manusia ya, atau dapat diibaratkan air itu merupakan denyut nadi untuk kelangsungan hidup manusia ya. Jadi air sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup kita. Nah, sebagian besar dari bagian bumi itu hampir dikelilingi oleh air ya, karena air juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui melalui proses daur air. Jadi air tidak akan pernah habis karena akan selalu ada ya. Nah, daur air itu merupakan perputaran air yang terjadi di alam secara berulang-ulang dengan teratur ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan ya tentang skema daur air bagaimana ya, kemudian pengertiannya apa ya. Nah, kemudian anak-anak, pada proses daur air itu akan menghasilkan air hujan. Nah, air hujan yang turun ke tanah ada yang mengalir ke permukaan tanah dan ada yang mengalir ke sungai. Nah, air yang mengalir ke sungai tersebut itu akan terkumpul kembali di lautan dan ada juga membentuk atau terkumpul kembali menjadi danau ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan air yang turun ke tanah? Nah, air yang turun ke tanah itu masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah ya. Selain pori-pori tanah juga bisa masuk melalui batuan ya. Nah, dan air tersebut menjadi air cadangan atau sumber air di saat musim kemarau datang ya. Nah, air cadangan itu biasanya akan selalu ada apabila terdapat banyak daerah peresapan air. Nah, daerah peresapan air ini seperti misalkan hutan ya. Mengapa Ibu katakan hutan sebagai daerah peresapan air? Karena di hutan terdapat banyak pohon-pohon tinggi atau pohon-pohon besar ya, yang memiliki akar-akar besar yang terdapat di dalam tanah, dan akar-akar tersebut mampu menyerap air dengan jumlah yang cukup banyak ya. Nah, maka hutan merupakan daerah peresapan air ya. Nah, anak-anak, ada beberapa faktor yang memengaruhi siklus air, yaitu apa saja? Yang pertama adalah faktor alam. Nah, yang kedua adalah faktor manusia. Nah, apa saja contoh dari faktor alam dan faktor manusia? Yaitu yang pertama, contoh dari faktor alam yaitu kondisi tanah yang berbatu. Nah, biasanya tanah yang berbatu itu sangat minim terdapat tumbuhan ya. Nah, dengan kondisi tanah yang berbatu dapat menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air hingga dapat menyebabkan kekeringan ya. Nah, kemudian selain kondisi tanah yang berbatu, faktor alam yang selanjutnya yaitu iklim. Nah, di Indonesia sendiri memiliki iklim kemarau ya. Maka cuaca akan terasa lebih sering panas ya. Dan di saat cuaca panas sudah pasti tidak akan turun hujan ya. Nah, itu dapat menyebabkan beberapa tempat penampungan air mengalami kekeringan. Contoh tempat penampungan air yaitu waduk, sungai ya, dan sebagainya.
Nah, lalu bagaimana dengan faktor manusia? Apa saja contohnya? Yaitu yang pertama, penebangan pohon di hutan secara berlebihan, ya. Nah, kemudian yang kedua, pembakaran hutan, ya. Nah, penebangan pohon yang berlebihan dan pembakaran hutan akan mengakibatkan kekeringan. Karena apa? Karena tumbuhan yang terdapat di hutan itu akan habis, dan pada akhirnya tanah tidak dapat menyerap air yang banyak, ya, dan dapat juga menyebabkan sungai, waduk dan sebagainya, yaitu sumber air tersebut dapat menjadi kering, ya. Nah, selain itu hutan yang gundul karena penebangan liar atau pembakaran hutan itu dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor juga, ya. Jadi sangat merugikan manusia itu sendiri. Nah, selain dua hal tadi, penebangan pohon yang secara berlebihan, pembakaran hutan, ada juga faktor lain, yaitu membiarkan lahan kosong, tidak ditanami dengan tumbuhan, ya, atau tidak melakukan reboisasi, ya. Kemudian faktor selanjutnya, yaitu faktor yang keempat adalah menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, ya. Lalu faktor yang kelima yaitu mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain, ya, seperti itu. Baik, anak-anak, untuk menghindari krisis air atau kekeringan, itu kita sudah wajib menjaga ketersediaan air, ya. Maka apa saja cara untuk menjaga ketersediaan air agar terhindar dari kekeringan? Yaitu yang pertama, menjaga lingkungan. Artinya tidak menebang pohon sembarangan atau tidak membakar hutan, ya. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan air, ya. Lalu yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Karena jika kita buang sampah plastik ke tanah, maka itu akan menghambat penyerapan air masuk ke dalam tanah, ya. Nah, kemudian yang keempat, meminimalisirkan penggunaan bahan kimia, ya. Nah, lalu yang kelima, membuang bahan kimia dengan benar. Artinya, bahan kimia tersebut tidak boleh dibuang ke sungai, ke waduk, atau tempat penampungan air lainnya, ya. Karena itu berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia, ya. Kemudian yang keenam, mendaur ulang bahan bekas, ya. Jadi tidak banyak sampah yang terbuang di tanah seperti itu. Nah, kemudian mengadakan penyuluhan atau kunjungan-kunjungan kepada masyarakat, ya, untuk mengajak masyarakat dapat menjaga lingkungan atau dapat menghemat air, ya, menjaga ketersediaan air dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yang ke-8 yaitu mencegah adanya penebangan pohon secara liar. Nah, yang ke-9 mengadakan reboisasi pada hutan. Jadi ketika kita sudah menebang pohon di hutan, maka kita sudah seharusnya mengganti pohon tersebut dengan tanaman yang baru, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menjaga kestabilan ketersediaan air bersih di sumber-sumber air, ya. Jadi artinya menjaga jumlah air di waduk, di sungai, dan penampungan air yang lainnya agar tetap stabil, ya, seperti itu. Baik, anak-anak, demikian materi IPA kita hari ini, ya. Jadi kalian sudah tahu kan apa manfaat air atau sebegitu pentingnya air bagi kehidupan kita. Maka mulai sekarang lakukanlah hal-hal yang dapat menjaga ketersediaan air, ya. Nah,
Selamat mengerjakan tugas hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp ya. Selamat mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.